Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faiz Samad Rahab, mahasiswa dari program studi teknologi rekayasa internet dari Politeknik Negeri Lampung. Pada hari ini saya akan mengerjakan modul NetAcad 11.7.5, paket tracer subnetting skenario PKA. Bisa dilihat di sini kita disajikan ada sebuah topologi yang dimana memiliki 4 end device, yaitu PC1, PC2, PC3, dan PC4, yang setiap end device mewakili 25 host atau memerlukan 25 host, sehingga total hostnya adalah 100 host untuk end device-nya saja. Lalu ada 4 switch menghubungkan masing-masing end device. Ada switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4 yang tiap dua switch dihubungkan ke dalam satu router yang bernama router 1 dan router 2. Oke. Objektif di sini adalah design an IP address schema dan assign IP address to network device and verify connectivity. In this activity, you're given the network 192.168.100.0./24 to subnet and provide IP addressing for the packet tracer network. Pada bagian pertama, kita diminta untuk membuat rancangan IP address atau pembagian alamat untuk topologi jaringan yang sudah diberikan. Network utama yang digunakan adalah 192.168.100.0/24, yang artinya kita punya satu network besar, lalu network ini harus dibagi menjadi beberapa subnet yang lebih kecil agar bisa digunakan oleh beberapa jaringan berbeda. Di dalam topologi ini terdapat dua router, yaitu router 1, router 2. Router 1 terhubung ke dua jaringan LAN, yaitu jaringan menuju PC1 dan PC2, sedangkan router 2 ke PC3 dan PC4. Oke, kita masuk ke step 1. Desain NIP addressing schema, menentukan jumlah subnet. Pertama kita lihat dahulu topologi berapa jumlah jaringan yang harus dibuat. Pada topologi ini ada 4 jaringan LAN dan 1 jaringan WAN. Jaringan LAN pertama adalah LAN terhubung ke interface G00 pada R1. Jaringan LAN kedua adalah LAN terhubung ke interface G01 pada R1. Sebaliknya juga di R2 ada G00 untuk berhubung ke LAN 3 dan LAN keempat adalah G01 pada R2. Selain LAN, ada juga jaringan menghubung antara router 1 dan router 2 melalui interface serial S000. Karena link antar router juga membutuhkan alamat IP pada masing-masing ujungnya, maka link juga dihitung sebagai salah satu subnet. Jadi jumlah subnet yang kita butuhkan adalah 4 LAN plus 1 WAN, jadi 5 subnet. Maka jawaban pertanyaannya adalah 5 subnet. Lalu ada how many bit must be borrowed to support the number of subnet of in the topology table. Menentukan berapa bit yang dipinjam. Setelah mengetahui bahwa kita membutuhkan 5 subnet, langsung langkah berikutnya adalah menentukan beberapa bit host yang harus dipinjam untuk membuat subnet sebanyak itu. Network yang kita miliki tadi diberikan adalah 192.168.100.0/24. Prefix /24 berarti 24 bit pertama digunakan sebagai network dan 8 bit terakhir digunakan sebagai host. Karena kita ingin membuat beberapa subnet, maka sebagian bit host harus dipinjam menjadi bit subnet dengan rumus 2 pangkat N. Nah, karena yang kita butuhkan ada 8 subnet, cukup karena kebutuhan kita hanya 5 subnet. Jadi jumlah bit yang harus dipinjam adalah 3 bit. Karena awalnya /24, lalu kita pinjam 3 bit, maka prefix berubah menjadi /27. Jadi subnet yang digunakan pada lab ini adalah /27. Lanjut ke step 3. Menentukan jumlah host per subnet. Setelah menentukan prefix baru yaitu /27, kita harus memastikan apakah jumlah host setiap subnet cukup untuk dalam kebutuhan jaringan. Jika prefix /27, jumlah bit yang tersisa adalah 5 host, yang dimana 2 dipangkatkan dengan 5, yaitu 30 host. Kenapa dikurangi 2? Karena setiap jumlah subnet 2 alamat yang dipakai tidak untuk host. Alamat pertama digunakan sebagai network address dan alamat terakhir digunakan sebagai broadcast address. Karena 30 host jadi lebih besar dan kebutuhan minimal 25 host, maka subnet /27 sudah sesuai untuk digunakan pada lab ini. Oke. Kita ke part 1 lagi. Di bagian D, how many usable host does the carrier per subnet? Jawabannya adalah 30 usable host per subnet. Karena prefix adalah /27, maka sisa bit host 5 bit, sehingga 2 pangkat 5, 30 host. Jumlah ini cukup karena setiap LAN membutuhkan minimal 25 host. Lalu step 4, menentukan block size. Setelah kita tahu subnet max yang digunakan adalah /27, selanjutnya kita tentukan jarak antara subnet dan atau block size kita. Subnet max /27 dalam bentuk desimal adalah 255.255.255.224.
Untuk mencari block size, kita gunakan nilai oktet terakhir, yaitu 256 dikurang 224, sama dengan 32. Jadi, setiap subnet naik kelipatan 32, artinya subnet yang akan terbentuk adalah 192.168.100.0, 100.32, 100.64, 100.96, 100.128, 100.160, 100.192, dan 100.224. Setiap subnet memiliki range 32 alamat, tetapi yang bisa digunakan untuk host hanya 2 alamat, karena satu untuk network dan satu untuk broadcast. Lanjut, binary value untuk 5 subnet pertama. Pada bagian ini kita diminta mengisi nilai binary untuk 5 subnet pertama. Karena subnet naik setiap 32, maka oktet terakhirnya akan berubah dari 0, 32, 6496, dan 128. Dan jika kita ubah dalam bentuk binary adalah kita contoh pada subnet 0, network address 192.168.100.0, maka bynet oktet terakhir adalah 0,0000000. Lalu untuk subnet pertama 192.168.100.32, oktetnya adalah 001.0000000, dan untuk subnet kedua 192.168.100.64, binary oktetnya adalah 01.0000000. Dan yang ketiga 192.168.100.96, binary oktet terakhirnya adalah 01100000. Karena block size adalah 32, maka setiap network address bertambah 32. Angka 32 dalam binary adalah 001.000.000. Angka 64 adalah 01.000.000. Angka 96 adalah 011.000.000. Angka 128 adalah 1.000.000.000. Lanjut kita masuk ke step 6, menentukan subnet max. Karena kita memiliki 3 bit dari host, maka subnet max berubah dari /24 menjadi /27. Subnet dari /24 awalnya adalah network host, di mana hostnya adalah 8 oktet terakhir. Karena /7 diubah, maka 3 bit pertamanya diambil. Jadi 111.000.000. Dan jika diubah dalam bentuk desimal adalah 255, 255, 255, 224. Lalu kita ke step 7, subnet table. Setelah mengetahui block size adalah 32, kita bisa membuat tabel subnet lengkapnya. Setiap subnet memiliki network address, first usable, last usable, dan broadcast. Dan tabel subnetnya di sini ada di subnet number 0, subnet addressnya ada di 192.168.100.0. First usable hostnya adalah 192.168.100.1, lalu last usable hostnya ada 100.30, dan broadcastnya ada address 100.31, yang dimana memiliki range dari 0, dari subnet addressnya adalah 0 sampai ke broadcast 31, dimana range dari 0 ke 31 itu ada 32 IP gitu, yang dimana dimulai dari 0 ditambahkan 1, lalu ada range 30 IP dari 1 sampai dengan 30, dan juga setelahnya 31 untuk broadcast address. Dan kita mulai next hop atau mulai IP baru di bagian subnet number ke-1, yaitu 192.168.100.32. Lalu untuk first-nya ditambahkan 1, 100.33, lalu kita buat range 30 dari 33, range 30-nya berapa? Yaitu di 62, lalu 63, lalu kita bikin lagi baru subnet number 2, ada di 100.64, first-nya 165, 100.65, lalu di last usable-nya 65, range 30-nya berapa? Yaitu di 100.94, lalu di sini 100.95, lalu masuk ke dalam subnet baru lagi 100.96 sampai seterusnya, sampai di subnet terakhir kita memiliki 192.168.100.224 dengan first usable 100.225 dan last usable host 100.254, dan juga terakhir broadcast address 100.255. Walaupun tersedia 8 subnet pada topologi ini, kita hanya membutuhkan 5 subnet. Jadi subnet 0 sampai subnet 4 akan digunakan, sedangkan subnet 5 sampai subnet 7 tidak akan digunakan. Jadi perhitungan jika sampai 10 tuh
hanya perhitungan secara data, tapi di sini kita hanya memerlukan sampai dengan 4 subnet saja. Masuk ke step 2, assign subnet di topologi. Setelah subnet table selesai dibuat, selanjutnya subnet tersebut kita bagikan ke masing-masing jaringan pada topologi. Subnet 0 digunakan untuk LAN pertama, subnet 1 untuk bisi kedua, subnet 2 untuk LAN ketiga, dan subnet 4 untuk koneksi WAN antara router 1 dan router 2. Network address-nya adalah 192.168.128/27. Oke, pembagiannya seperti ini. Di LAN 1, 0, subnet 0 itu 100.0/27, LAN router 1 gigabit 00 tadi di 100.0, LAN router 1 di gigabit 01 di 100.32, lalu LAN di router 2 gig 0/0 di 100.64, LAN router 2 gig 0/1 di 100.96, dan WAN router 1 ke router 2 adalah 192.168.100.128/27. Kita lanjut. Dokumen addressing scam. Setelah subnet dibagikan, langkah berikutnya adalah menentukan IP address untuk setiap perangkat. Router menggunakan first usable IP address pada masing-masing subnet. Switch akan menggunakan second IP usable IP address pada subnet terhubung dengannya. PC menggunakan last usable IP address pada subnet masing-masing. Untuk link 1, R1 menggunakan first usable IP address, sedangkan R2 menggunakan last usable IP address. Untuk LAN pertama jaringan, oke, addressing table-nya udah. Kita langsung ke menuju part 2, yaitu assign IP address to network device and verify connectivity. Kita diperintahkan apa ini? Most the IP address already configured. Implement the following address. The dynamic routing already configured between SSL 2. Kita diperintahkan konfigurasi boot LAN interface the address from the table addressing table. Oke, kita ke router 1. Konfigurasi LAN addressing table, host on the LAN have connectivity to the default gateway. Lalu kita akan konfigurasi IP address di switch 3, di VLAN 1, dan terakhir konfigurasi di PC 4, dan kalau sudah kita verify koneksinya. Oke. Hmm. Terus satu. Oke, kita masuk ke CLI dulu. Lalu kita lakukan konfigurasi seperti biasa, enable konfigurasi terminal. Lalu kita masuk ke interface, interface gig 0/0 terlebih dahulu. Masukkan IP address-nya tadi 192.168.100.1 255.255.255 titik. Itu udah 4 karena /27. Nah, shutdown, exit. Lalu kita masuk ke interface gig 0/1. Kita masukkan IP address-nya 192.168.100.33.
255, 255, 255 titik 224. Ya guys, 108, 133, 255, 224. Nah, shutdown, exit. Oke, terakhir kita masuk ke interface ini serial 0/0/0, masukkan IP addressnya 192.168.100.129, 255, 255, 255 titik 224, 129, no shoot, exit. Oke, lalu kita simpan dalam nvram and copy running config start up config. Oke, 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 udah selesai. Kalau udah kita coba ke router 2, kita bisa kita langsung coba ke switch 3. Switch 3 CLI. Oke, kita masuk dulu, enable konfigurasi terminal, lalu interface pelan 1, IP add 192.168.100.66, 255, 255, 255 titik 224. No shutdown, exit. Lalu kita tambahkan IP default gateway-nya 192.168.100.65, and lalu kita simpan dalam uh, nvram. Oke, udah. Terakhir kita tinggal masukkan PC 4. Oke, di PC 4 kita cocokkan IP address-nya. Tadi untuk PC 4 ada di 192.168.100, 192.168.100.126, subnet max-nya di 224, lalu ada gateway-nya di 192.168.100.97. Oke. Oke. X. Oke, sudah selesai. Hmm,
Oke, kita cek result. Oh, you can also verify connected S1 atau pihak however every iblis listed in a failing state. Kita coba ping sini. Successful, satu kedua successful juga, empat kedua, oke successful juga. Oke, karena cek result sudah komplit 100% dan end device sudah bisa saling berkomunikasi dengan melakukan ping, artinya praktikum kita sudah selesai. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.